Selama 3 hari, petugas Damkar Kabupaten Mesuji berjibaku memadamkan kebakaran perkebunan sawit di Desa Fajar Indah, Kecamatan Pancajaya. Kebakaran terus meluas karena banyak semak belukar yang mengering dampak kemarau dan banyak titik api yang berada di dalam lahan gambut. Perkebunan sawit yang terbakar seluas lebih dari 60 hektar. Petugas menyatakan mengalami kesulitan saat memadamkan api karena air sungai di sekitar lokasi kebakaran banyak yang kering dan titik api sulit dijangkau mobil damkar. Perjalanan dari posko sampai ke lokasi lebih kurang memakan waktu sekitar 60 menit. Adakah korban jiwa, Pak? Korban jiwa nggak ada, cuman hanya sawitnya yang sebanyak 60 hektar yang terbakar. Untuk kerugian sendiri berapa, Pak? Kerugian kita sampai sekarang kita belum bisa taksir, cuman hanya 60 hektar tadi itu aja yang bisa kita dapatkan datanya. Untuk kendala damkar sendiri bagaimana? Apa aja? Untuk kendala damkar untuk masuk ke lokasi itu yang agak agak sulit karena memang wilayah itu kan wilayah wilayah perkebunan. Artinya, kalau api nggak tahunya itu dari tengah langsung keluar asap, cuma api nggak ada tanda titik api, cuma asap. Tapi asap itu lahan gambut kan, apinya kan masuk ke dalam, jadi kita mau masuk nggak berani karena takut kalau kejeblos. Kemarin teman saya kejeblos, kakinya juga kena api juga. Bakar ya? Kebakar. Lahannya yang terbakar apa aja Pak, yang berisi apa aja Pak? Sawit atau karet? Ada sawit, di sini cuma lahan itu sawit sama karet. Selasa siang kebakaran sudah mulai padam, namun masih banyak titik asap dari dalam lahan gambut dan masih dalam penanganan petugas damkar. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan kerugian akibat kebakaran belum bisa disimpulkan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Kecelakaan di Simpang Propau. Ini orang SKB tempat kita. Agung. Seorang pemuda tewas dan satu lagi kritis akibat sepeda motornya mengalami kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa dini hari. Korban tewas bernama Agung Jaya dan temannya yang kritis bernama Galang. Motor yang dikendarai korban berboncengan tersebut rusak berat. Warga tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut, apakah bertabrakan dengan kendaraan lain atau jatuh sendiri. Saat kejadian, warga yang sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar suara benturan keras dan saat dilihat korban sudah tergeletak di jalan, sedangkan di jalan tidak ada kendaraan lain yang berhenti. Kurang lebih ini perkiraan aja ya, karena antara jam 3-an lah. Jam 3-an ya? Ya, jam 3 pagi subuh. Kalau menurut informasi Bang, apa lawannya Bang? Kita nggak bisa mastiin itu Pak. Iya, karena memang kita nggak tahu, ya nggak bisa ngasih informasi. Menurut informasi anak ini ya kerja apa Pak? Ini masih anak-anak Pak, masih sekolah. Sekolah ya? Iya. Anak saya. Nah, tolong. Nah, mereka kan keluar semua nih, udah rame nih kan. Nah, keluar, telepon Pak Eko, Babin saat ini. Nah, pertama meninggal nggak Pak orangnya? Nah, itu meninggal di tempat yang satu. Siapa namanya? Agung, saya kenalnya Agung. Meninggal ya. Meninggal. Satunya? Yang satunya Galang masih geletak-geletak gitu. Kritis lah ya. Kritis ya. Oleh warga dan polisi, kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi belum memberikan keterangan penyebab kecelakaan tersebut karena masih dalam penyelidikan. Saksi kunci kecelakaan tersebut yakni korban Galang yang masih kritis dan belum bisa dimintai keterangan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga penjamret ponsel nyaris babak belur dihakimi warga di Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa siang. Para pelaku masih berusia 15 tahun berinisial AS, RN, dan AY. Oleh warga, ketiganya kemudian diserahkan ke polisi. Kapolsek Kalianda, Ibtu Sulyadi mengatakan para pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda.
Mereka yang mengendarai motor bonceng 3 terluka akibat kecelakaan menabrak kendaraan lain saat dikejar korban dan warga. Sebelumnya, para tersangka diteriaki dan dikejar warga karena menjabret ponsel seorang pengendara motor bermodus memepet kendaraan korban. Di antara 3 pelaku itu karena terjatuh, kami dari pihak kepolisian mengamankan ke rumah sakit. Karena pelaku-pelaku tersebut mengalami luka ketika kecelakaan tersebut. Kita interogasi awal, dia hanya melakukan baru sekali itu. Proses kita lakukan penyelidikan, ya kan, dan penyidikan untuk perkembangan nanti kalaupun ada hal-hal lain dalam perkara lain nanti kita jelaskan. Motor tersangka dan ponsel korban disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan para tersangka masih menunggu mereka diperbolehkan dokter keluar dari rumah sakit. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pencurian di Kabupaten Mesuji kian marak. Korban terbaru bernama Dewi, pedagang makanan di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Simpang Pematang yang kehilangan tas berisi uang dan perhiasan. Pencurian terjadi pada Selasa dini hari saat korban sedang tidur di warungnya. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri yang datang mengendarai motor. Pelaku langsung masuk warung dan menggasak tas yang diletakkan korban di etalase. Kerugian korban sekitar 10 juta rupiah. Dia memang udah sengaja. Tadi Jo bukan helmnya bentar tadi Jo. Pas mau pulang Dilihatkan videonya sama dia baru dapat tas. Udah kehilangan tas itu kan tas saya tahu menyadari udah siang karena kan ada CCTV. Saya mau berangkat ke pasar nggak ada tas nggak ada uang nggak ada gelang emas saya di situ. Terus itu langsung dicek ke CCTV ternyata memang ada orang masuk laki-laki pakai motor Matic bodong nggak ada nomornya warna biru pakai baju warna biru gitu. Ya udah tapi akhirnya kami lapor ke polisi di Polres Polres diterima laporan tapi sampai sekarang kok nggak ada seperti didiamkan kan kayak gitu. Untuk kerugian sendiri berapa, Bu? Kerugian sendiri? Ya lebih kurang ya 10 juta kan kayak 10 gitu. juta. Lebih kurang 10 juta ya. Beberapa hari sebelumnya, pencurian di kecamatan ini juga dialami Ismail dan Sukarmin. Rumah mereka dibobol pencuri saat ditinggalkan pergi bekerja. Dari rumah Ismail, pelaku menggasak 2 sepeda motor, mesin pompa air, televisi. Lalu di tempat Sukarmin, pengusaha bengkel mobil, pelaku menggasak dinamo dan suku cadang mobil. Meski telah dilaporkan ke polisi, para pelaku belum ada yang ditangkap. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.